Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya alim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah fid din rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, para penuntut ilmu dimanapun berada. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengutus seorang nabi yang mulia membawa peringatan dan kabar gembira, membawa kebenaran yang akan dijalankan dan memberikan peringatan untuk ditinggalkan. Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah orang yang paling beriman dan paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang patut untuk kita contoh dan kita tiru keteladanannya. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, pada pagi ini kita kembali melanjutkan pembahasan tentang kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad, masuk pada halaman 115 tentang penjelasan yang berkaitan dengan al-ba'tsu wal hasyar. Al-ba'tsu wal hasyar, yaitu kebangkitan dan penghimpunan, di mana di antara perkara yang patut untuk kita yakini dan kita imani bersama adalah proses di mana Allah akan bangkitkan kita di hari kiamat dan Allah akan himpun kita di sebuah tempat yang telah Allah ciptakan pada hari kiamat. Secara bahasa, al-ba'tsu lughatan al-irsal wan nashr, ya, mengutus dan menghimpun, ya. Wa syar'an ihya'ul amwat yaumal qiyamah. Secara syariat maknanya adalah ihya'ul amwat, menghidupkan orang-orang yang telah meninggal dunia kembali di hari kiamat. Itulah makna hari berbangkit itu, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghidupkan kembali orang-orang yang telah meninggal dunia. Kita tahu setelah ditiupkan sangkakala oleh malaikat Israfil, ditiup, maka tiupan pertama itu meninggal seluruh orang yang ada di bumi dan ada di langit, kecuali ya orang-orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala tidak meninggal. Nah, tiupan yang kedua itu adalah tiupan di mana semua orang sudah mati hidup kembali, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, disebut dengan al-ba'ts, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala kembali menghidupkan manusia-manusia yang telah meninggal dunia. Adapun al-hasyr lughatan al-jam'u, ya, menghimpun, mengumpulkan. Wa syar'an jam'ul khalaiq, menghimpun seluruh makhluk yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Untuk apa? Lihisabihim wal qada' bainahum, untuk dihisab Allah seluruh amal perbuatan mereka dan untuk diberikan putusan pada mereka. Al-ba'tsu, saya ulangi, adalah menghidupkan, Allah menghidupkan kembali seluruh makhluk yang mati di hari kiamat, itu namanya al-ba'ts. Adapun al-hasyr, setelah dihidupkan oleh Allah, maka dihimpun mereka semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat untuk dihisab dan diberikan putusan kepada mereka. Ya, diberikan
ketetapan apa yang layak untuk mereka. Nah, al-ba'tsu wal hasyr. Al-ba'tsu wal hasyr ini adalah haqqun thabitun bil kitabi was sunnah wa ijma'i as-salafil ummah, bahwa ketetapan di mana Allah membangkitkan dan menghimpun seluruh makhluk di hari kiamat itu berdasarkan Al-Quranul Karim, sesuatu yang hak, dan berdasarkan hadis Nabi SAW yang telah disebutkan oleh baginda kita SAW, dan adalah kesepakatan para ulama as-salaf as-salih, dan seluruh kaum muslimin bersepakat itu bahwa kita akan dibangkitkan Allah dan kemudian dihimpun kepada suatu tempat oleh Sang Maha Pencipta. Mari kita lihat beberapa dalil. Dalam surat At-Taghabun Allah katakan dalam ayat yang ke-7, "Qul bala wa rabbi la tub'atsunna." Ini sambungan dari ayat za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu. Orang-orang kafir mengatakan bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu. Qul, kata Allah, katakan Muhammad, bala, pasti. Wa rabbi, dan Rabbku, la tub'atsunna, akan membangkitkan. Thumma latunabba'un, akan diberi berita, diberikan kabar apa yang telah kalian kerjakan. Tidak ada satupun makhluk kecuali akan Allah Subhanahu wa taala hidupkan kembali, dan akan diberikan kepada mereka, disampaikan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Di hari itu, hari manusia akan menuai apa yang telah ia tanam, menuai apa yang telah ia tanam. Maka hari ini kita sebut dengan hari menanam. Besok di hari kiamat kita akan menuai apa yang kita tanam di saat kita hidup di dunia ini. Allah juga menyebutkan di dalam surah Al-Waqiah, "Qul innal awwalina wal akhirin." Katakan, sungguh generasi awal wal akhirin, yang datang kemudian, lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Semua mereka akan dikumpulkan kepada satu waktu yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu makhluk pun kecuali akan Allah hidupkan dan akan digiring menuju ke sebuah tempat. Dari situlah Allah Subhanahu wa taala akan memperhitungkan masing-masing dari setiap hamba apa yang telah ia kerjakan di dunia ini. Inilah dua ayat yang berkaitan dengan dalil yang disebutkan Allah tentang al-ba'tsu wal hasyr. Kalau kita lihat hadis Nabi SAW, maka kita dapatkan di dalam penjelasan hadis muttafaqun alaih, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah, bahwa manusia akan dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala ala ardi bayda afra, bahwa berada di sebuah tanah yang putih tidak berkilau, ka qursatin naqi laisa fiha alamun li ahad, seperti lempengan roti yang bersih, tidak ada tanda batas bagi siapapun. Artinya di situ bersih, tidak ada orang yang menghuni sebelumnya, dan tidak ada bangunan yang ada tegak di situ sebelumnya. Putih, bersih, tidak berkilau, seperti lempengan roti yang bersih. Nah, itulah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan seluruh makhluk manusia di hari kiamat kelak. Nah, kalau kita melihat kepada dalil yang ketiga adalah ijma'. Wa ajma'al muslimun ala thubutil hasyri yaumil qiyamah. Nah, umat Islam bersepakat dari zaman dahulu sampai hari ini bahwa mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan, menghimpun manusia pada hari kiamat. Baik itu manusia yang dikuburkan secara normal, atau manusia-manusia yang dimakan oleh binatang buas, atau manusia-manusia yang tenggelam di laut, di danau, atau di sungai dan tidak diketahui di mana jasadnya. Nah, semua itu akan kembali hidup, akan kembali
dibangkitkan Allah Azza wa Jalla akan dihimpun di sebuah tempat. Ini dalil yang berkaitan dengan adanya hari berbangkit dan hari penghimpunan. Yang kedua, tempat di mana Allah menghimpun itu di sebuah tanah yang bersih, putih, tidak mengkilau, dan seperti lempengan roti yang bersih. Tidak ada tanda-tanda bagi siapapun di sana. Nah, keadaan manusia di saat dihimpunkan oleh Allah itu seperti apa? Ya, yuhsyarun nas hufatan la ni'ala alaihim uratan la kiswata alaihim ghurdan la khitana fihim, bahwa manusia dibangkitkan Allah dalam 3 keadaan. Pertama, hufatan, yang tidak beralas kaki, la ni'ala alaihim, tidak pakai sendal. Uratan la kiswata alaihim, yang tidak memiliki selai, ya, benang pun di badannya, tidak berpakaian. Ghurlan, yang tidak atau seperti bayi yang belum dikhitan. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Seperti mana kami menciptakan di awal pertama, maka kami kembalikan dia seperti itu. Kita terlahir ke dunia nggak punya apa-apa, nggak punya pakaian, nggak punya sendal, dan bahkan kita belum dikhitan. Nah, itu kondisi kita. Itu kondisi kita. Maka siapapun yang membaca nas-nas ini akan melihat dan memahami betapa Allah Subhanahu wa taala maha kuasa. Nah, di mana kita tumbuh hidup di dunia ini, memiliki aktivitas, kemudian dari lemah menjadi kuat, kemudian kuat menjadi lemah kembali. Seperti itu Allah menggambarkan kita manusia. Tidakkah kita mampu mengambil pelajaran? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Yang dahulunya tenaga kita kuat, sekarang sudah mulai melemah. Yang dahulu kulit kita kencang, ya, sekarang sudah mulai keriput. Yang dulu mata kita terang sekali melihat, sekarang tidak, ya, sudah mulai melemah. Dulu pendengaran kita Masya Allah bersih, tapi sekarang sudah mulai melemah. Yang dulu rambut kita hitam cantik, ya, sekarang sudah mulai memutih. Dan itu semua adalah perubahan pada diri kita. Perubahan yang Allah berikan pada diri ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan maha sempurnanya Allah. Nah, kita memiliki kekurangan, ya, yang sangat banyak sekali. Memiliki kekurangan-kekurangan yang sangat banyak, sehingga kita tidak banyak memiliki sehingga kita tidak memiliki banyak hal yang bisa kita banggakan. Maka itu lihatlah diri kita, ikhwatul kiram, ya, dan ambillah pelajaran dari perubahan fisik kita, dari perubahan raut wajah kita, dari perubahan kulit kita, dan bahkan warna rambut kita. Allah Subhanahu wa taala, ya, maha mampu untuk mengembalikan manusia yang telah meninggal dunia. Sesungguhnya bagi Allah semuanya mudah. Mudah bagi Allah mencipta dari yang tidak ada, itu mudah bagi Allah. Apalagi mengembalikan sesuatu yang pernah ada. Dalam keadaan apapun bagi Allah semuanya mudah. Tapi secara pikiran kita bahwa menciptakan sesuatu yang belum ada mudah bagi Allah, apalagi kembali menghidupkan yang pernah ada, itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Sebagaimana kita diciptakan Allah kembali akan mengembalikan kita seperti itu, ya. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 104, ya, di mana Nabi kita alaihi salatu wassalam sebelum ketika menjelaskan bagaimana manusia, innakum tusyaruna hufatan uratan ghurla, thumma qara'a kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Jelas bahwa ketika Nabi SAW menyebutkan bahwa sesungguhnya kalian
dibangkitkan dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan tidak dalam kondisi di khitan. Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 104 tadi. Ikhwatal kiram, lalu tidak adakah orang berpakaian di sana? Ataukah siapa yang pertama kali mendapatkan pakaian atau orang yang memakai pakaian pertama di hari kiamat? Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dalam Kitabul Anbiya bab qauli ta'ala wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan kitab Sahih Muslim di dalam Kitabul Jannah bab fana'ud dunya wa bayanul hasyr yaumil qiyamah bahwa awwalu man yuksa Ibrahim, orang yang pertama diberikan pakaian siapa? Ibrahim alaihissalam. Itu orang pertama kali. Yeah. Nah, kita semua nggak punya pakaian, sehingga hadis yang disebutkan oleh Nabi kita alaihissalatu wassalam ketika ditanya oleh ibunda kita Aisyah, masih ingat kita hadisnya? Ya. Alaistahi ba'duna ala ba'di ya Rasulullah, tidakkah kami saling malu nanti di hari itu? Karena hari itu kami dibangkitkan tidak berpakaian. Apa kata Nabi kita alaihissalatu wassalam? Bahwa perkara hari itu lebih dahsyat dari apa yang disangkakan oleh manusia. Manusia tidak sempat nak menengok kiri kanan, ya, nak menengok ini kawan saya dulu di stasiun A, ini kawan ketika kuliah, ini kawan ketika kerja. Tidak ada, tidak sempat untuk seperti itu. Melirik kiri kanan, al-amru azim, ya, perkaranya sangat besar hari itu, menakutkan, ya, sangat menakutkan. Masing-masing seperti yang saya sampaikan pada pagi kemarin, Allah kisahkan pada hari itu manusia akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dari ibu dan bapak kandungnya, wa sahibati wa bani, dan dari istri dan anak-anaknya. Bayangkan sama kita, bayangkan itu kondisi yang sangat menakutkan, kondisi yang sangat menegangkan. Nafsi-nafsi, masing-masing sibuk dengan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Abdullah bin Unais al-marfu' azrawa Ahmad, yuhsyarun nas yaumal qiyamah uratan ghurlan buhman, qulna wa ma buhman, qala laisa ma'hum syai'. Hadis hasan, di mana Nabi kita mengatakan di hari kiamat manusia dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak berpakaian dan tidak beralas kaki, ya, dan tidak berpakaian, uratan, tidak berpakaian, ghurlan, ya, dan tidak dikhitan, buhman, yang tidak memiliki apa-apa. Nah, jadi kondisi kita sudah jelas, ya, di hari kiamat manusia dibangkitkan Allah seperti mana Allah menciptakan kita kawal pertama kali. Dan Nabi memperjelas dalam sabdanya itu dalam 3 keadaan: tidak beralas kaki, berpakaian, dan tidak dikhitan. Ya. Nah, inilah kondisi di saat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal kiram, nah setelah dibangkitkan, dihimpun, maka ada hisab. Halaman 117, al-hisab lughatan al-adad, perhitungan, jumlah. Wa syar'an ittila'illah ibadahu ala amalihim, Allah memperlihatkan kepada hamba-hambanya atas amal-amal mereka. Itu hisab. Ya, Allah memperlihatkan kepada hamba-hambanya apa yang telah mereka kerjakan ketika di dunia. Wa hadza tsabitun bil kitab was sunnah wa ijma'il muslimin. Perkara hisab ini adalah perkara yang ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, serta ijma'. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kepada kami mereka kembali, dan kemudian, ya, sesungguhnya kepada kami mereka dihisab. Artinya di sini sudah jelas Allah menekankan kembali kepada siapa? Kepada Allah, hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hidup ini tidak hanya kehidupan yang kemudian berakhir dengan kematian, tidak. Kehidupan ini sebuah perjalanan di mana kita mengukir apa yang bisa kita ukir di sini, dengan mengukir kebaikan dan mungkin mengukir, ya, keburukan. Orang-orang yang telah mengukir kebaikan, maka mereka orang-orang beruntung.
jika diterima amalnya oleh Allah. Namun mereka orang-orang yang mengukir keburukan, maksiat, penyimpangan, maka dia akan menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, dalil yang kedua, hadis Nabi SAW menyebutkan, wa kana an-nabi yaqulu fi ba'di salati Allahumma hasibni hisaban yasira. Dengarkan hadis ini dan doa Nabi kita SAW dan mari kita amalkan. Di antara doa yang dibaca oleh Nabi kita SAW terkait dengan hisab adalah Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku di hari kiamat dengan hisab yang ringan. Memohon kepada Allah agar diberikan hisab yang ringan, diberikan hisab yang ringan. Ya. Kenapa? Karena hari itu dahsyat. Kalau dihisab dengan teliti, maka tidak ada orang yang selamat. Maka Nabi SAW mengajari kita doa ini agar kita berdoa kepada Allah dengan mengatakan Allahumma hasibni hisaban yasira. Semoga Allah menghisab kita dengan hisab yang ringan. Faqalat Aisyah radhiyallahu taala anha, mal hisabul yasir. Ini dijelaskan oleh Nabi kita SAW ketika dia ditanya oleh ibunda kita Aisyah, apa yang dimaksud dengan hisab yang ringan? Qala ayyanzura fi kitabihi fayatajawaz an. Dilihat catatan sudah kemudian dimaafkan. Itu hisab yang ringan. Ya. Rawahu Ahmad wa qala Al-Albani isnaduhu jayyid. Jadi kalaulah dilihat buku catatan lalu diteliti satu persatu, inilah maksud daripada man nuqishal hisab uzib. Tidak ada perhitungan amal catatan itu dengan teliti kecuali seorang akan diazab. Tapi kalau hisab yasir itu adalah dilihat lalu dimaafkan. Subhanallah, fulan melakukan ini, fulan ini sudah fayatajawaz. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memaafkan, fayatajawaz an, kemudian Allah memaafkan dia dan tidak menjadikan itu sebagai perhitungan yang ketat. Dalil yang ketiga, wa ajma'al muslimun ala thubutil hisab yaumil qiyamah. Nah, semua ulama kaum muslimin bersepakat bahwa hisab itu benar. Ya, hisab itu benar di hari kiamat. Wa sifatul hisab lil mu'min. Nah, lihat bagaimana menghisab amal itu bagi orang beriman. Annallaha yakhlu bihi fayuqarriruhu bidhunubihi hatta idza ra'a annahu qad halak qala Allahu lahu satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha laka al-yawm fayu'ta kitabu hasanati. Bayangkan hari itu seperti apa hisab orang beriman. Allah Subhanahu wa taala bersama hambanya, kemudian hambanya mengakui kesalahan dan dosanya, lalu ketika dia melihat bahwa dirinya akan binasa karena dosa yang sangat banyak dilakukan olehnya, Allah berkata kepadanya, ya aku telah tutupi aibmu di dunia dan hari ini aku ampunkan dosamu. Ya, maka kemudian kitabnya diberikan ya dengan catatan kebaikannya itu. Bayangkan begitu rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala azabnya dan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala azabnya. Maka inilah kebahagiaan yang patut untuk disyukuri oleh orang-orang beriman. Wa ammal kuffar wal munafiqun wa yunadi bihim ala ru'usil khalaiq. Adapun orang kafir, orang munafik, bagaimana hisabnya dari kiamat? Maka dipanggil dengan panggilan, ya, wa haula alladzina kazzabu ala rabbihim. Mereka lah orang-orang yang berdusta atas Rabb mereka. Ala la'natullah ala zalimin, maka laknat bagi orang-orang yang telah berbuat zalim. Berbeda ikhwan antara hisab orang beriman, kemudian dipanggil, disebutkan kesalahan, kemudian diakui kesalahannya itu dan memandang sebuah kehancuran bagi dia. Tapi Allah di saat sulit itu memberikan kelapangan, mengampunkan dosa-dosanya dan memaafkan apa yang telah ia lakukan. Bahkan Allah ya menutup
ya subhanahu wa ta'ala aib-aibnya dan menutup ya dosa-dosanya. Adapun orang-orang munafik, orang-orang kafir, mereka terdengar suara yang keras, ya terdengar panggilan bahwa mereka itu orang yang mendustakan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian mereka disebutkan maka terlaknatlah orang-orang yang telah berbuat zalim. Ikhtalkanwakumullah. Maka wal hisab amun li jami'in nas. Hisab itu berlaku untuk semua manusia. Illa ada pengecualian, man istasnahumun nabi alaihi salatu wassalam. Ada beberapa orang yang dikecualikan dari hisab. Siapa yang tahu? Bahwa ada orang-orang yang memang masuk surga tanpa hisab. Wahum sab'una alfan min hadhil ummah. Jumlah mereka 70.000 orang dari umat Muhammad. Sab'una alfan min hadhil ummati minhum Ukasah radhiyallahu ta'ala an. Ukasah bin Mihsan. Ukasah ini termasuk sahabat yang mendapatkan keutamaan masuk kepada 70.000 sahabat tanpa hisab. Bayangkan ya, Ukasha ini hebat. Ya, yadkhulunal jannata bila hisabin wala azab. Muttafaqun alaih. Maka Ukasha itu minta kepada Allah SWT, didoakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, maka kemudian dia mendapatkan pernyataan Nabi bahwa dia termasuk dari 70.000 masuk surga tanpa hisab itu. Naam. Rawi Ahmad bin hadits Tsauban marfu'. Anna ma'a kulli wahidin 70.000. Dalam riwayat yang lain masing-masing orang membawa 70.000 orang pula. Qala Ibnu Katsir, hadis sahih wa dzakara lahu syawahid, dan ada beberapa syawahid yang menguatkan ya hadis ini. Naam. Itu kondisi hisab. Wada hisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Dan ini berlaku kepada seluruh manusia. Ada yang dikecualikan oleh Nabi. Berapa jumlahnya? 70.000 masuk surga tanpa hisab. Siapa umat yang pertama dihisab Allah? Umat siapa? Umat Muhammad. Wa awalu man yuhasab hadhil ummah liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. The umat yang pertama dihisab dari sekian panjang perjalanan umat di dunia ini, dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad dan umatnya, walaupun umat terakhir tapi umat yang pertama dihisab. Nahnul akhiruna sabiqun yaumal qiyamah al-maqdi bainahum qabla al-khalaiq. Kitalah umat yang terakhir yang lebih dahulu di hari kiamat, diputuskan antara mereka sebelum makhluk-makhluk yang lain. Bayangkan itu. Kita umat terakhir tapi umat yang paling pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawi Ibnu Majah, Ibnu Abbas marfu'an, nahnu akhirul umam wa awwal man yuhasab. Kita adalah umat terakhir tapi kita umat yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa awwalu ma yuhasab alaihi al-'abd min huquqillahi as-salah. Wah, kita umat yang pertama dihisab, dan perkara yang pertama dihisab tentang hak Allah adalah perkara salat. Di perkara salat ini perkara yang pertama kali dihisab oleh Allah. Dari sekian banyak amal-amal kita, ibadah salat adalah ibadah yang paling pertama dihisab Allah Subhanahu wa taala. Ketika ibadah salat ini sempurna, baik, insyaallah amal lain juga akan baik. Di mana Nabi kita mengatakan awal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, ya awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Perkara pertama yang paling dihisab oleh Allah bagi seorang hamba adalah salat. Fa in saluhat saluha sairu amalih. Jika salatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Wa in fasadat fasada sairu amalih. Jika salatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Maka perhatikan salat dalam kehidupan kita. Jangan abaikan salat ini.
jangan ditunda-tunda melaksanakannya, dan jangan sampai kita meninggalkannya. Karena salat adalah ummul ibadat, induknya para ibadah, induknya ibadah-ibadah kita. Pokok ibadah itu adalah salat. Maka salat adalah perkara penting dan dia merupakan rukun dalam agama kita. Maka itu khafilahkumullah, kita mesti menjaga, dan betapa banyak ayat-ayat yang Allah perintahkan di dalam Al-Quranul Karim agar kita mendirikan salat kita. Nah, ikhwatal kirakumullah, ya, wa awwal ma yuqda bainan nas fid dima. Pertama yang dihisab apa tadi? Salat. Pertama yang diputuskan masalah apa? Masalah darah. Ya, masalah urusan pertumpahan darah. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuqda bainan nas yaumal qiyamati fid dima. Pertama kali yang akan dihitung, diputuskan, ya, maka itu masalah salat, masalah pertumpahan darah. Ya, jadi jangan sampai orang beriman ini menumpahkan darah orang beriman lainnya. Tidak boleh, karena sesungguhnya kehormatan darah itu adalah sesuatu yang mesti dijaga. Haram bagi seorang mukmin untuk membunuh jiwa manusia, menumpahkan darah orang lain tanpa hak. Tidak boleh. Maka kita adalah umat yang terakhir, umat yang pertama dihisab. Dan perkara yang pertama dihisab dalam hak Allah adalah salat. Dan pertama yang akan diputuskan perkaranya adalah dalam urusan pertumpahan darah. Oleh karenanya khafillah, perbaiki kekurangan-kekurangan kita dan evaluasi supaya kita lebih meningkatkan kebaikan-kebaikan kita. Ya, maka dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kemudahan-kemudahan di dalam mengukir kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Wallahu taala alam bisawab. Demikian pembahasan kita pagi ini. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan berikutnya tentang al-mizan, ya, tentang al-mizan. Wallahu taala alam. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.